Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kang Asep sehat, Masya Allah. Alhamdulillahirobbil alamin. Lagi di mana ini, Kang? Lagi di rumah kebetulan, Kang Ali. Masya Allah. Libur ya? Libur, kebetulan libur. Oh, Masya Allah. Demi acara ini apa? Bagaimana nih? Emang kebetulan lagi libur. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkah selalu, mudah-mudahan hari libur yang membawa berkah buat Kang Asep dan keluarga ya. Amin. Baik, Kang Asep, Masya Allah sebelumnya ya, perkenalkan ini ada Kang Asep. Nah, kegiatan sehari-hari apa nih, Kang? Apa nih, agak lupa nih. Kegiatan sehari-hari karyawan pabrik, Kang Ali. Oh, karyawan pabrik ya. Kalau karyawan pabrik biasanya berangkatnya subuh, pulangnya itu biasanya malam ya. Ya bisa. Masya Betul. Allah. Banyak lemburan cair atau ya. Amin. Doain, Kang Ali. Amin. Kak Asep sebagai seorang karyawan pabrik ya, yang mana sibuk setiap harinya, paling ada hari libur tuh di hari Ahad ya. Ini dari mana nih, Kang Asep bisa mengenal Kem Sholawat ini, Kang? Alhamdulillah sebelum kenal Kem Sholawat, sebelumnya istri saya pertama Kem Sholawat. Dari temennya, kebetulan dia admin Kem Sholawat juga, namanya Umarus Mayati. Ya alhamdulillah. Nah saya kenalnya dari situ Kem Sholawat. Malah waktu itu pernah ke tempat Kem Sholawatnya juga sama istri, sama Uma juga. Kebetulan laki-lakinya cuma saya doang, cuma ibu-ibu. Bisa jadi ini ya, apa namanya, pelindung bagi semua yang ada, termasuk istri tercinta ya. Yang ada mahramnya gitu kan. Kalau sendirian kan nanti bisa dicurigai ya tuh ya. Iya, amin. Baik, mohon maaf sebelumnya Kang Asep bisa on cam. Iya. Ya. Soalnya sambil di record ya, on cam terlebih dahulu. HP-nya tuh ada menu video tuh, gambar kamera, bisa dinyalakan dulu kameranya. Oke. Itu ya. Ya. Oke, udah on cam? Udah. Masih huruf aja nih. Baik, itu awal-awal ya, kenal Kem Sholawat dari istri, dan juga ada salah satu pejuang Kem Sholawat juga, yaitu Uma Rusmiati ya, Uma Ustazah Rusmiati atau Ibu Hajah ya, Masya Allah. Dari situ kenal Kem Sholawat. Dan awal mula kenal dengan Kem Sholawat itu, kesan pertama yang Kang Asep dapatkan apa, Kang? Alhamdulillah sangat banyak yang saya dapatkan. Sebelum kenal Kem Sholawat, saya sholawat paling minimal 100 atau 200 gitu kan. Setelah kenal Kem Sholawat, alhamdulillah dengan bimbingan istri, saya dibimbing sama istri sama guru Umar Rusmiati gitu kan. Bisa sampai sekarang 5.000 sampai di atas 10.000. Alhamdulillah, karena ada triknya juga gitu kan. Nah gitu Kang Ustadz. Nah itu kan tadi sebelum kenal Kem Sholawat 100-an, 200-an, setelah kenal sekarang sudah istiqomah di angka 5.000 sampai 10.000. Nah, kesan pertama ketika Kang Asep masuk di grup Kem Sholawat apa sih? Mungkin ini grup apaan sih gitu, atau ada kesan-kesan yang lain yang bertanya-tanya di hati dan pikiran Kang Asep? Ya sebetulnya pertamanya itu kesannya itu kok ada ya Kem Sholawat. Aku kan emang baru tahu gitu kan. Ternyata Kem Sholawat itu menurut saya dahsyat sekali. Kita bisa sholawat sendiri dan kita bisa mengajak banyak orang. Dan ternyata sholawat itu setelah saya tahu Kem Sholawat ternyata mudah dan ringan. Ya kan setiap hari kita 24 jam ya, 24 jam. Ya kan ada yang orang bersolawat, ada yang enggak gitu kan. Nah setelah saya tahu Kem Sholawat, alhamdulillah saya sangat terharu, sangat bangga gitu kan. Alhamdulillah bisa gabung dengan Kem Sholawat dan bisa memperbanyak sholawat sekarang. Jadi lebih dekat dengan Rasulullah gitu kan. Awalnya ya Allah itu sih, awalnya saya belum tahu sholawat itu paling biasa habis sholat gitu kan. Nah setelah tahu Kem Sholawat, sekarang pun saya sambil kerja sholawat gitu kan, terus sambil bawa motor bersolawat juga. Jadi indah banget gitu Kang Ustadz setelah kenal Kem Sholawat itu.
Masya Allah. Baik. Apa saja sih Kang Asep yang sudah Kang Asep dapatkan atau Kang Asep rasakan setelah gabung dan bisa sholawatan, apalagi sekarang kerja sambil sholawatan, di motor sambil sholawatan, kalau lagi macet pun udah nggak mikirin di belakang klakson, yang penting sholawatan. Itu yang sudah Kang Asep dapatkan dan rasakan apa Kak? Alhamdulillah, Kang Ustadz setelah tahu camp sholawat yang saya rasakan itu sekarang kadang hati itu lebih tenang gitu kan, lebih sabar. Alhamdulillah rezeki pun bertambah gitu kan. Nah, sebelumnya kan sebelum saya tahu camp sholawat, karena hati itu selalu gelisah gitu kan. Terus maaf kalau misalnya lagi macet, kadang-kadang kita marah-marah. Tapi dengan adanya camp sholawat, alhamdulillah ini kesempatan buat kita bersolawat biar nyampe 5.000, 10.000 gitu kan. Nah, alhamdulillah yang saya rasakan. Dan saya pun sekarang kerja itu pasti sambil berselawat, biarpun kadang tasbih udah dipegang, dan kalau misalnya lagi kerja susah juga gitu kan, ditaruh dulu, tapi tetap mulut itu selalu bersolawat gitu kan. Kadang ada yang nanya, kamu lah ngapain sih kayak gini gitu. Ada yang nanya, teman juga, alhamdulillah saya lebih bersolawat gitu kan. Oh, selawat itu apa? Sedikit-sedikit saya jelasin waktu pas lagi istirahat gitu. Ya alhamdulillah lah, semenjak kena solawat lewat kom salawat juga, benar-benar saya merasa, oh alhamdulillah saya dipanggil nih, akan dekat dengan Rasulullah gitu kan. Apalagi siapa yang akan dekat dengan kami, dengan Rasulullah? Orang yang banyak bersolawat. Nah alhamdulillah dengan adanya camp solawat sangat bahagia sekali. Saya pun tahunya kan dari isi, saya bersyukur saya isi juga. Alhamdulillah. Nah sekarang juga kan kita tiap minggu ada ya acara burdahan gitu kan sama Uma itu kan, sama guru isi saya selalu mendampingi isi saya berkat camp sholawat gitu. Alhamdulillah. Nah waktu ada acara juga di Bogor, alhamdulillah saya ketemu dengan Gurunda sampai saya peluk. Itu udah lama itu kita ketemu itu di camp sholawat 2022. Nah ketemu lagi 2025, 3 tahun itu saya sangat pengen ketemu banget gitu. Alhamdulillah ketemu juga. Itu saya sebetulnya harus kerja, tapi karena saya pengen ketemu dengan guru Unda, saya cuti. Alhamdulillah bisa ketemu dan bisa berpelukan. Dimudahin gitu. Semuanya dimudahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Kang Asep. Kang Asep, apa yang membedakan camp sholawat dengan majelis-majelis sholawat yang lainnya, Kang? Kalau camp sholawat itu apa bedanya ya? Bedanya camp sholawat itu kita dipraktekkan, kan, dijelaskan dan dipraktekkan, gitu kan, bagaimana cara kita bersolawat dengan mudah dan ringan, gitu Kang Ali. Dan kalau masjid solawat lainnya hanya memberitahukan tanpa mempertekan caranya memperbanyak solawat, gitu aja. Nah itu dahsyatnya camp solawat itu, menurut saya pribadi gitu kan, dahsyat sekali itu. Saya alhamdulillah bisa gabung dengan camp solawat gitu, bisa mengajak banyak orang, biarpun orang tidak mau, tapi tetap kita mengajak aja. Intinya kita mengajak dulu gitu kan. Alhamdulillah gitu Kang Ustadz. Masalah mereka mau atau tidak itu urusan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul. Kan hanya mengajak ya. Kalau mereka marah, kita pahalanya semakin gede kalau kata Buya. Betul. Baik, Kang Asep, pertanyaan terakhir mungkin ada pesan buat para pendengar, para sahabat-sahabat yang ada di sana yang mungkin mereka ingin mendengarkan kisah dari Kang Asep yang pesan-pesannya mungkin di saat mereka saat lagi drop, setelah mendengarkan dari Kang Asep, cerita dari Kang Asep, mereka jadi tambah semangat lagi. Silakan. Kesan saya sih, kalau misalnya pasti namanya bersolawat, kita pasti banyak rintangan ya kan kita hadapi, ya kan, ada cobaan, ujian, tapi tetap kita harus selalu semangat, karena emang kalau yang pengen dekat dengan Rasulullah itulah orang yang perbanyak sholawat. Itu yang saya selalu ingat gitu kan. Gurunda pun sering kalau misalkan dari online, dari offline sering mengingatkan itu gitu kan. Nah bagi siapapun di mana di Indonesia atau di luar negeri gitu kan, kalau kita lagi nggak semangat bersolawatnya, tetap sholawatnya harus dipertahankan gitu kan. Nah kesan saya itu loh, perbanyak sholawat, dekati pemilik syafaat.
insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kali, Masya Allah. Baik, terima kasih Kang Asep atas waktunya sudah bisa menyempatkan hadir di malam hari ini.